Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kelas 11 IPA 1 SMA Negeri 1 Tergambar, Shift B, akan mempresentasikan hasil PPT kami dengan judul Sistem Koloid. Bersama saya, Putri Ramadhani Sibuan sebagai moderator, dan saya Latifah Amin dari Kawadani. Saya Ramadi Hasan. Saya Muhammad Al-Barok. Selamat menyaksikan. Koloid, susu termasuk ke dalam koloid. Mengapa demikian? Pertama, koloid merupakan jenis campuran heterogen yang terbentuk karena adanya dispersi suatu zat ke dalam suatu zat lain yang dicampurkan. Sehingga di dalam koloid pun terdapat fase terdispersi dan juga medium terdispersi. Sebelumnya, mari kita bahas mengenai apa itu dispersi. Sistem dispersi. Secara sederhana, sistem dispersi merupakan larutan atau campuran dua zat yang berbeda maupun zat yang sama wujudnya. Sistem ini ditandai dengan adanya zat yang terlarut atau fase terdispersi dan zat larut atau medium terdispersi. Ini adalah gambar dari zat yang terlarut atau fase terdispersi dan zat larut atau medium terdispersi. Sistem dispersi terbagi menjadi tiga, yaitu ada larutan, suspensi, dan koloid. Apa sih beda dari ketiganya? Mari kita ambil contoh. Pertama ada pasir, kedua gula, ketiga susu. Ketiga bahan di atas sebagai zat yang terlarut. Setelah itu, masukkan ketiganya ke dalam gelas berisi air sebagai zat larut, kemudian diaduk. Larutan air pasir merupakan suspensi. Perbedaan air dan pasir masih terlihat jelas bahkan setelah diaduk dikarenakan mengalami pengendapan. Suspensi terjadi jika fase terdispersi atau partikelnya memiliki ukuran di atas 100 mikrometer. Kedua, larutan air gula merupakan dispersi halus atau larutan. Fase terdispersi atau partikelnya memiliki diameter berukuran di bawah 1 mikrometer. Sehingga larutan ini tidak dapat dipisahkan karena tidak terjadi pengendapan. Ketiga ada larutan air susu yang merupakan koloid. Jika dilihat secara makroskopis akan terlihat homogen, namun bila dilihat secara mikroskopis akan terlihat heterogen. Diameter fase terdispersi berukuran ada di antara 1 sampai 100 mikrometer. Tanda-tanda koloid adalah larutannya selalu keruh, namun tidak ada pengendapan sehingga tidak dapat disaring. Berikut adalah perbedaan di antara ketiganya. Pada larutan dispersi halus, koloid dispersi koloid, suspensi dispersi kasar. Pada larutan homogen, koloid heterogen secara mikroskopis dan homogen secara makroskopis. Suspensinya heterogen. Pada larutan ukuran partikel kurang dari 1 Nm, koloid ukuran partikel 1 sampai 100 Nm. Suspensi ukuran partikel lebih dari 100 Nm. Larutan satu fase, koloid dua fase, suspensi dua fase. Larutan stabil, koloid umumnya stabil. Suspensi tidak stabil. Pada larutan tidak dapat disaring, pada koloid hanya dapat penyaring ultra. Suspensi dapat disaring. Contoh dari larutan adalah larutan gula dan air. Pada koloid campuran susu dan air, pada suspensi campuran pasir dan air. Jika didefinisikan, koloid merupakan campuran antara dua zat atau lebih di mana fase transparansi berukuran antara 1 sampai 100 Nm dan tersebar merata dalam medium pendispersi. Contoh dari koloid selain susu adalah saus, spons, tinta, cat, santan, dan styrofoam, dan sebagainya. Sifat-sifat koloid. Pada efek Tyndall merupakan suatu peristiwa penghamburan cahaya oleh partikel-partikel koloid. Hal ini terjadi dikarenakan ukuran partikel yang cukup besar untuk menghamburkan cahaya ke segala arah. Contohnya di kehidupan sehari-hari adalah langit yang berwarna biru di siang hari dan jingga di sore hari, karena penghamburan cahaya matahari oleh awan. Gerak Brown merupakan gerak azab zigzag pada partikel koloid dalam medium pendispersinya. Ketiga yaitu absorpsi. Absorpsi merupakan proses penyerapan suatu zat di permukaan zat lain. Peristiwa absorpsi disebabkan gaya tarik molekul-molekul pada permukaan zat. Contohnya seperti penjernihan air keruh dengan tawas.
di dalam air tawas terhidrolisis dan akhirnya menjadi koloid dan mampu mengabsorpsi kotoran di dalam air. Yang keempat ada koagulasi. Koagulasi atau penggumpalan merupakan peristiwa di mana partikel-partikel koloid mengalami pengendapan sehingga fase terdispersi dan medium pendispersinya terpisah. Hilangnya kestabilan untuk mempertahankan partikel-partikel koloid agar tetap tersebar dalam medium pendispersinya menyebabkan terjadinya koagulasi atau penggumpalan. Dan di bawah ini ada gambar-gambar koagulasi. Cara membuat koloid, cara yang pertama ialah dengan cara kondensasi, yaitu mengubah partikel-partikel zat yang halus menjadi lebih besar dengan menambahkan ion. Molekul atau atom lain. Ada 4 cara kondensasi, yakni A. Reaksi hidrolisis, yaitu reaksi suatu zat apabila dicampurkan dengan air. Lalu B. Reaksi redox, yaitu reaksi suatu zat disertai dengan perubahan bilangan oksidasi pada unsur-unsur yang terlibat. C. Penggantian pelarut. Reaksi zat dijenuhkan terlebih dahulu lalu dilarutkan sehingga membentuk koloid. Lalu D. Dekomposisi rangkap. Reaksi penguraian suatu zat yang lebih sederhana. 2. Cara dispersi, yaitu menghaluskan partikel-partikel makroskopis menjadi partikel yang bersifat mikroskopis. Terdapat 3 cara dispersi, yakni A. Cara mekanik, yaitu partikel-partikel yang besar dihaluskan kemudian dicampurkan dengan medium pendispersi lalu diaduk. B. Cara peptisasi, yaitu proses disperse dibantu dengan zat peptisasi atau zat pemecah. Lalu C. Cara kusur berdik, yaitu gabungan cara dispersi dan kondensasi yang hanya bisa digunakan untuk membuat koloid selogam. Lalu ini adalah penggunaan koloid dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini adalah tabel aplikasi koloid. Untuk industri makanan, contoh aplikasinya ada keju, mentega, susu, dan saus salad. Untuk industri kosmetik dan perawatan tubuh, contoh aplikasinya ada krim, pasta gigi, dan sabun. Untuk industri cat, contoh aplikasinya pada cat. Untuk industri kebutuhan rumah tangga ada sabun dan deterjen. Lalu jenis industri pertanian, contoh aplikasinya pestisida dan insektisida. Lalu industri farmasi, contoh aplikasinya minyak ikan, penisilin untuk suntikan. Sekian dari presentasi kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.